pagi teman-teman. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik. Kalau kabar yang baik, mari kita acungkan jempol sambil berkata good, good, good. Mari teman-teman kita terus bersama dengan katakan good, good, good. Teman-teman kita pujikan dengan pujian satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Teman-teman, sebelum memulai ibadah anak, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus
Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Halo anak-anak semuanya. Tadi kita sudah membacakan firman Tuhan dan hari ini saya akan memberikan tema yaitu hidup baru di dalam Kristus. Apa sih itu hidup baru? Hidup yang sudah tidak dalam dosa. Hidup yang lama ditinggalkan, lalu yang baru kita terima. Contohnya, kalian sudah dibaptis dari kecil. Nah, siapa yang di sini sudah dibaptis? Tunjuk jarinya. Nah, yang sudah tunjuk jari itu tandanya kalian sudah dibaptis. Nah, apa sih artinya dibaptis itu? Dibaptis itu tandanya kalian sudah dibersihkan dan disucikan jiwa raga kita oleh darah Tuhan Yesus, yang simbolnya adalah air. Nah, bagi yang sudah dibaptis harus hidup baru, harus patuh, taat, dan setia sama Tuhan Yesus, dan tentunya
wakil kita yaitu wakil Tuhan Yesus yaitu adalah orang tua kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Sudah siap? Ya, kita akan melihat apa yang saya bawa, yaitu kalian bisa lihat, yaitu apa? Tempat sampah. Nah, apa sih gunanya tempat sampah? Itu tentunya kalian tahu dong, untuk membuang sampah. Nah, hari ini saya punya cerita tentang tempat sampah itu. Nah, siapa yang mau mendengarkan? Baik, kita akan mendengarkan cerita mengenai tempat sampah. Nah, di sini temanya yaitu berbeda dari yang tadi. Kita sudah mendengar tema yang terbesar yaitu hidup baru di dalam Kristus. Nah, sekarang kita mau melihat dari ceritanya, yaitu siap membuang sampah. Ada seorang ibu bernama Asih. Nah, mungkin di sini ada ya yang ibunya bernama Asih, tapi bukan yang di sini, itu yang ada di sana. Nah, dia itu punya anak namanya Anto. Dia sangat sayang kepada anaknya. Dia berikan makan, lalu pakaian yang bagus, dan mainan yang bermacam-macam. Namun ada satu hal yang membuat Bu Asih ini sedih. Kalian mau tahu apa? Yaitu, saya lanjutkan ceritanya. Suatu ketika Bu Asih itu sedang duduk-duduk di teras rumah sambil melihat anaknya. Anto memakan roti, lalu sambil bermain mobil-mobilan. Ada yang pernah makan roti? Pasti semuanya sudah pernah makan roti. Nah, ada nggak yang di sini itu makan sambil mainan? Nah, Ibu Asih ini melihat Anto tersenyum, senang melihat anaknya mau makan roti dan suka bermain. Lalu Bu Asih melihat bagaimana lahapnya Anto makan roti. Rasanya enak sekali roti itu. Lalu, tapi di sini Ibu Asih ada sesuatu yang membuat Ibu Asih itu sedih. Apa ya? Kita lihat kelanjutannya, yaitu di mana dia menaruh bungkus rotinya itu. Kan bungkusnya itu berwarna kertas berwarna kuning. Lalu Bu Asih itu melihat ke sana kemari. Mana ya itu bungkus rotinya? Wah, masih gak ketemu-temu juga dalam hati Ibu Asih. Lalu dia menghampiri Anto dan menanyakan Anto, di mana Anto menaruh bungkus rotinya? Anto hanya diam. Di mana Anto ya menaruh bungkus rotinya? Kok gak ketemu-temu sampai sekarang ini? Kemudian Anto melihat ke halaman rumah dan berkata, saya buang di situ, Bu. Lalu Bu Asih menggelengkan kepala dan berkata, Anto, Ibu kan sudah bilang kalau ada sampah harus dibuang ke tempat sampah. Di situ biasanya di bungkus roti itu ada tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Mengapa Anto buang di halaman? Kan halamannya jadi kotor. Coba lihat, itu kan sama saja anak yang tidak mau taat dan tidak mau peduli dengan kebersihan. Lalu Anto diam sejenak, kemudian dia menjawab, nah sekarang ibunya menyuruh, ayo Anto, kata Bu Asih dengan lembut. Iya Bu. Lalu dia mengambil sampahnya, lalu dia disuruh buang ke tempat sampah. Dan Anto disuruh untuk membersihkan halamannya. Nah, Anto itu sebenarnya adalah anak yang baik. Namun hanya satu, tidak peduli dengan lingkungan, dia membuang sampah dengan sembarangan. Nah, sekarang Ibu Asih tidak berlanjut untuk memarahinya, namun dia menasehati. Sekarang Anto harus berjanji bahwa
kalau sudah makan itu sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Lalu Anto menjawab dengan jawaban, "Iya Ibu, Anto sekarang berjanji untuk membuang sampah pada tempatnya." Nah, anak-anak, kesimpulan dari cerita ini sangat seru, yaitu Anto itu akhirnya mau membuang sampah di tempat sampah dan Anto ingin menjadi anak yang baik. Ayo, siapa yang berjanji di sini mau seperti Anto untuk menjadi anak yang lebih baik, yang tadinya suka berbohong, yang tadinya suka jahil sama teman-temannya, lalu sekarang tidak mau jahil lagi. Ayo, kita sama-sama kembali ke tema kita, yaitu hidup baru. Tinggalkan yang lama, lalu kita harus kembali dan kita harus memperbaharui hidup kita untuk melangkah ke hal-hal yang baru. Terima kasih untuk firman hari ini, kita aminkan. Teman-teman, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Tuhan Yesus. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu bisa menjalankan ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu, kiranya Engkau sucikan dan berkati. Kami sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya Engkau lindungi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan duduk senang, berjalan senang. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang.
yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan.